Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pino Indriani, saya dari kelompok 2. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang apa sih anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya. Nah, sehingga anak tunalaras ini merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungan. Selanjutnya ada istilah anak tunalaras. Tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras di sini berarti anak yang bertingkah laku yang kurang sesuai dengan lingkungannya. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu, masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal. Nah, di sini ada perilaku anak tunalaras. Pertama itu adanya gangguan emosi dan gangguan sosial yang ditandai dengan ciri-ciri yang pertama tidak mau bergaul dan sering menyendiri. Yang kedua itu ada melarikan diri dan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga berdusta, menipu, mencuri, menyakiti orang lain, dan yang lainnya. Yang selanjutnya itu tidak mempunyai inisiatif dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya agresif terhadap diri sendiri, curiga, acuh tak acuh, dan banyak menghayal. Yang terakhir itu memperlihatkan perbuatan gugup, misalnya menggigit kuku, komat kamit, dan sebagainya. Yang kedua itu ada rasa rendah diri yang berlebihan dan ditandai dengan ciri-ciri yang pertama terlalu mempersoalkan diri sendiri, sering minta maaf, takut tampil di muka umum, dan takut bicara. Yang selanjutnya adalah mengeluh dengan nada nasib malang. Yang selanjutnya itu selalu ingin sempurna, tidak puas dengan apa yang diperbuatnya. Yang terakhir itu bersikap intropen atau lebih banyak mengarah perhatian pada diri sendiri atau bersikap sangat tertutup. Nah, yang poin ketiga itu merendahkan harga diri yang ditandai dengan ciri-ciri yang pertama, bernada murung, cepat merasa tersinggung, rasa tidak enak badan, dan sakit buatan. Yang kedua berpura-pura lebih dari orang lain, misalkan dia tuh merasa sombong gitu terhadap orang lain. Yang ketiga itu menonjolkan diri, berbicara lantang, dan merendahkan orang lain. Yang keempat membuat kompensasi. Yang terakhir itu lakukan perbuatan jahat. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari materi anak tunalaras. Nah, anak tunalaras sendiri memiliki beberapa karakteristik seperti pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata, seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ke ruangan bimbingan konseling, seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolah, seringkali membolos sekolah, lalu lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit atau perlu istirahat. Baik, selanjutnya itu ada karakteristik sosial atau ekonomi. Nah, karakteristik sosial ekonomi itu dibagi menjadi karakteristik sosial, yaitu masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak terima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya dan melanggar peraturan keluarga, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada karakteristik tentang emosional. Nah, pada karakteristik emosional ini adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak seperti tekanan batin dan rasa cemas. Yang kedua itu adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sempat sensitif atau perasa. Fisik atau kesehatan. Nah, pada karakter fisik ini kesehatan anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makanan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Seringkali anak merasakan adanya sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Ia mudah mendapat kecelakaan, merasa rasa cemas terhadap kesehatannya, maka seolah-olah dia merasa sakit. Kelainan ini yang berwujud kelainan fisik seperti gagap, buang air tidak terkendali, dan sering sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab ketunalarasan.
Yang pertama ada kondisi atau keadaan fisik. Kondisi ini kadang menimbulkan perasaan inferioritas dan menyebabkan ketidakstabilan emosi pada anak yang akhirnya berujung pada gangguan perilaku. Yang kedua, masalah perkembangan. Setiap memasuki fase perkembangan baru, individu dihadapkan berbagai tantangan atau krisis emosi. Apabila individu tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka akan menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku. Yang ketiga, ada masalah keluarga. Terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku pada masalah keluarga, yaitu kurangnya kasih sayang dan perhatian, keharmonisan keluarga, dan kondisi ekonomi. Yang keempat ada lingkungan sekolah. Perilaku guru yang otoriter mengakibatkan anak menjadi tertekan dan takut menghadapi pelajaran, sehingga anak lebih memilih membolos dan berkeluyuran. Selanjutnya, model layanan pendidikan untuk anak tunalaras. Yang pertama ada model biogenetik, yaitu gangguan perilaku yang disebabkan oleh kecacatan genetik atau biokimiawi, sehingga penyembuhannya ditekankan pada pengobatan, diet, olahraga, atau mengubah lingkungan. Yang kedua ada model behavioral atau tingkah laku. Emosi merupakan indikasi ketidakmampuan menyesuaikan diri yang terbentuk, bertahan, dan mungkin berkembang karena berinteraksi dengan lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, penanganannya tidak hanya ditujukan kepada anak, tapi pada lingkungan tempat anak belajar dan tinggal. Yang ketiga ada model psikodinamika, yaitu gangguan emosi disebabkan oleh gangguan atau hambatan yang terjadi dalam proses perkembangan kepribadian. Oleh karena itu, untuk mengatasi gangguan perilaku, dapat diadakan pengajaran psikoedukasional, yaitu mengabukan usaha untuk membantu anak dalam mengekspresikan dan mengendalikan perasaannya. Yang keempat ada model ekologis. Model ini menganggap bahwa kehidupan terjadi karena adanya interaksi antar individu dengan lingkungan. Gangguan perilaku terjadi karena adanya disfungsi antara anak dengan lingkungan. Oleh karena itu, model ini menghendaki dalam memperbaiki problem perilaku agar mengupayakan interaksi yang baik antara anak dengan lingkungannya. Selanjutnya, fasilitas pendidikan untuk anak tunalaras. Yang pertama ada ruangan fisioterapi dan peralatannya, yaitu peralatan yang lebih diarahkan pada upaya peregangan otot dan sendi dan juga pembentukan otot, misalnya barbel, box tinju, dan sebagainya. Yang kedua ada ruangan terapi bermain dan peralatannya, yaitu peralatan yang lebih diarahkan pada model terapi sublimasi dan latihan pengendalian diri, misalnya puzzle dan boneka. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada ruangan terapi okupasi dan peralatannya, yaitu peralatan yang lebih diarahkan pada pembentukan keterampilan kerja dan pengisian waktu luang sesuai dengan kondisi anak.